Gue baru aja kelar nonton semua episode dari Spider Noir. Gue nonton sekaligus karena emang jujur gue suka banget sih sama serialnya itu. Jujur sekarang Sony melangkah jadi lebih mateng dan gue harus mengakui ya, karena emang sebelumnya kan Sony ampas bafuk kalau ngomongin tentang Spider-Man Universe ya. Sekarang entah kenapa, apa karena kerja sama Amazon kali ya, apa itu apa berpengaruh ya kerja sama lu sama orang ya, sama Marvel lu keren, sama Amazon lu keren gitu sekarang. Keren juga gitu karena balik lagi kita ngomongin tentang filmnya. Ini kan film berlatar tahun 1930-an di salah satu universe. Ada seseorang bernama Ben Reilly yang ternyata adalah Spider-Man, tapi di sini nggak disebutin bahwa dia adalah Spider-Man. Spider-Man tuh hanya untuk era 2000-an ke atas ya kayaknya kalau untuk live action, karena di sini sesuai dengan era tahunnya di 1930, jadi namanya The Spider. Dia nyebutnya The Spider dan bahkan Ben Reilly-nya sendiri nggak mau nyebutin dia pahlawan. Cuman dia gue nolongin orang cuman karena adrenalin aja gitu. Wow. Keren sih silsilah-silsilahnya. Dan di sini menariknya Nicolas Cage, gue di awal di depan gue suka actingnya. Udah lama banget kita nggak ngeliat Nicolas Cage berperan main film-film yang berbau superhero ya. Terakhir gue nonton dia Longlegs kayaknya. Tapi kalau film-film lain kan kayak film-film yang indie gitu gue nonton juga, tapi kurang suka dan actingnya nggak terlalu keluar juga kan, cuman di Longlegs dan sebagainya yang keluar. Kalau di sini jujur acting pendalaman karakternya ini layak banget untuk dapat penghargaan film sih menurut gue gitu, dan menarik banget gitu. Dan terlepas ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan, tapi lebih banyak kelebihan menurut gue kalau dari segi acting dan juga pendalaman karakter dari seorang Nicolas Cage. Untuk sutradara sendiri dari series ini kan banyak ya, kayak biasa lah ada 2 episode tuh sutradaranya beda-beda. Yang pentingnya dari episode 1 sampai ke 8 itu konsisten, tone konsisten, ceritanya konsisten. Gue cukup suka kayak gitu. Dan yang menarik di sini menurut gue dari seluruh project Sony Spider-Man Universe ya, gue nggak mau bilang ini bagian dari Sony Spider-Man Universe karena memang nggak ada beberapa hal yang resmi yang bilang bahwa itu bagian itu ya. Tapi dengan project Sony yang terbaru ini menurut gue ini adalah project Sony Spider-Man Universe paling detail dan paling menghargai materi komik aslinya gitu. Karena memang ini latarnya tahun 30-an, ada juga beberapa Easter egg yang mengacu ke komik-komik lama, sama kayak ada adegan yang si Ben Reilly bilang bahwa gue pernah ketika gue baru memutasi, gue tuh bener-bener bukan kayak manusia lagi, bahkan gue harus mempelajari film, nonton bioskop untuk jadi manusia lagi, cara berbicara dan sebagainya. Itu kan kalau di komik tuh, di komik The Order kan, The Order dimana Spider-Man tuh diambil alih jadi Man Spider, kayak monster Spider-Man seutuhnya gitu, dan dia bukan jadi manusia lagi di sana. Dan itu kan salah satu poin yang benar-benar menghargai apa yang ada di dalam komiknya ya. Termasuk juga persahabatan antara Robbie sama Tom Stone kan di sini ada kan, sempat jadi sahabat mereka. Itu kan ada juga ada cerita dalam komik-komik klasiknya. Jadi ini gue seneng ya sebagai orang yang nerd banget dengan dunia Spider-Man ya. Menurut gue ini serial dan juga project live action Spider-Man terbaik juga dari segi materinya ya, materi cerita, dialog dan juga dunianya gitu. Meskipun memang ini cukup main aman untuk nggak menyangkutkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, terutama yang ada di animasi yang di Into the Spider-Verse ya. Dan kalau teman-teman nanyain apakah ada keterikatan dengan beberapa project Sony ke depan atau di masa lalu, jujur ini kayaknya bisa aja diada-adain karena memang materi-materi yang dipersiapkan, dialognya itu memang sengaja dipersiapkan untuk project selanjutnya. Salah satunya kayak di awal banget tuh di episode pertama kan kita sempat lihat bahwa saya pernah ditanya oleh seseorang bahwa ini universe yang mana, dan saya jujur menjawab saya juga tidak tahu, saya belum pernah ke universe yang lainnya. Dan itu menjelaskan bahwa universe dari Ben Reilly ataupun Peter Parker satu ini di Spider Noir ini itu berbeda dengan Spider Noir yang kita lihat di Into the Spider-Verse. Yang versi animasinya itu beda. Ini universe-nya udah beda lagi. Jadi gue penasaran siapa yang nanya kayak gitu. Apakah Andrew Garfield atau Tobey Maguire yang tiba-tiba pengen merekrut nanti ceritanya di Secret Wars itu merekrut orang-orang yang universe yang berhubungan dengan Spider-Verse. Wah itu bakal asik banget. Apakah Doctor Strange gitu, kita wah itu makin panjang lagi kalau kita ngomongin teori itu. Tapi yang jelas bahwa universe dari Spider Noir ini tuh berbeda dengan Spider Noir yang kita lihat di film versi animasi. Meskipun yang menyuarakan tetap Nicolas Cage gitu. Kayaknya memang ini sedang dipersiapkan ya untuk nanti Nicolas Cage bisa muncul gitu. Dan bahkan gue sempet ketawa juga pas di akhir-akhir pas si Cat Hardy bilang bahwa aku di sini mencintai si Finn gitu ya. Kalau di universe lain mungkin aku mencintai kamu gitu. Dan
Pokoknya dia marah-marah terus kata si Ed Hardy, go to the hell, kata. "Oh, sudah pernah, saya sudah pernah ke neraka," gitu. Gue inget Ghost Rider jadinya gitu. Jadi kayak ngakak banget dan ada banyak banget hal-hal asik di sini dan jujur untuk kalian yang mengenal Peter Parker, dunia kemodernannya dan ya dengan dunia-dunia Peter Parker yang klasik dengan superhero basicnya gitu-gitu. Dan ini agak butuh penyesuaian memang. Karena memang yang pertama Peter Parkernya tua di sini ya. Yang kedua juga ini tentang ya detektif-detektifan lah. Nggak banyak orang juga yang suka, tapi ada yang suka. Jadi kepecah jadi dua gitu. Antara kalian suka-suka banget, yang enggak banget gitu. Yang ketiga adalah ini dia tuh kayak after jadi superhero, bukan jadi prime time dia jadi The Spider, bukan, tapi ini lebih ke dia setelah pensiun 5 tahun setelah kehilangan si pacarnya. Nah ini yang menarik karena memang pacarnya itu digembar-gemborkan dengan nasib yang sama ya, Spider-Verse, Spider-Sense dan sebagainya itu kan di mana setiap Peter Parker pasti mengalami kehilangan. Nah, di titik ini si Ben Reilly ini itu mengalami kehilangan pacarnya meninggal, direndam pakai mobil kan. Secara garis takdir menurut gue ini tetap menghormati apa aturan-aturan yang ada di Into the Spider-Verse. Jadi lagi-lagi ini berkaitan dengan dunia-dunia dari Spider-Man yang lainnya. Jadi gue seneng banget alurnya dari awal. Sempat membosankan di episode berapa ya, pertengahan lah itu 2 atau 3 atau 4 kayak gitu, tapi setelah itu ngalir lagi dan kita akhirnya ngikutin karakternya. Dan Black Web-nya itu menurut gue ini salah satu hal yang menarik ya, dan ini menjadi new experience ya menurut teman-teman juga, dan gue juga secara pribadi secara live action ngelihat Spider Noir yang kayak gini yang berbeda dengan Spider-Man yang kita lihat sebelumnya. Dan di sini akhirnya kejawab kenapa di sini dia nggak langsung menyebutkan Peter Parker kayak itu. Sebenarnya yang nolongin yang ada di camp itu ya. Ini kan tahun 30-an ya. Di mana di masa lalu ternyata bahwa di dunia Spider-Man ini kenapa dia bisa dapat kekuatan itu dijelaskan dengan sangat baik ya, dan juga menurut gue lebih masuk akal dibandingkan dengan Spider-Man yang ada di laboratorium yang kita kenal selama ini. Di sini lebih masuk akal karena kejadiannya di Perang Dunia yang pertama ketika seorang bernama Peter Parker yang jadi tentara kayak gitu menyelamatkan para tahanan dari negara ya Amerika gitu, dan di sini ternyata di sini percobaan Jerman gitu ya yang gagal itu, dan ini nyinggung juga tentang Captain America ya, dimana akhirnya percobaan tersebut gagal dan ternyata ada dokter yang bernama Dr. Vader ya yang akhirnya pengen mempercobaan gen mutasi untuk para tentara di sini, dan itu benar-benar nyangkut mirip seperti percobaan-percobaan dari negara lain, dari Rusia, Uni Soviet dan juga Amerika yang ada di Captain America kan. Jadi ini bedanya ada di Jerman, dan di sini kita melihat bahwa banyak banget yang bermutasi. Peter Parker mencoba untuk menolong rekan-rekannya dan akhirnya tiba-tiba dia ngelihat bahwa ada manusia yang tiba-tiba udah berubah jadi Man Spider. Gue bisa bilang itu Man Spider. Digigit lah dia. Bukan laba-laba yang gigit si Ben Reilly ataupun Peter Parker ini ya, tapi gigi manusia yang udah jadi Spider-Man, Man Spider, Spider Monster di sini kan. Jadi sangat masuk akal, akhirnya bermutasi lah dia dan dia akhirnya demam dan akhirnya dia nggak tahu dia jadi apa, kayak glitch kayak gitu. Dan akhirnya dia dibedah dengan dokter-dokter terbaik di dunia, disiksa di situ. Secara visual memang nggak diperlihatkan, tapi secara dialog kita bisa membayangkan gimana susahnya dia dibedah di sana sini. Akhirnya orang nggak menemukan rahasianya, tapi pada akhirnya setelah dia bebas, ya udah dia akhirnya jadi The Spider. Tapi memang dalam prosesnya tuh susah banget, dark ya. Ketika dia berusaha untuk menyesuaikan jadi manusia lagi, itu susah. Ketika dia udah mutasi, dia jadi Spider-Man sepenuhnya. Dan itu kan nyangkut-nyangkut ke komik dari Spider-Man The Other kan. Nah, menurut gue ini menarik. Sebenarnya gue pengen banget gambaran visualnya ya, tapi di sini nggak dikasih ya. Mungkin terlalu mengerikan atau menghemat durasi kayak gitu. Jadi mungkin jadi agak kelamaan lah kalau menceritakan proses dia jadi Spider-Man, dan itu klasik dan membosankan. Mungkin ya sebagian dari sutradara ya. Tapi gue jujur gak suka sebenarnya. Tapi dia sempat akhirnya harus nonton film dulu ke bioskop untuk mempelajari cara manusia berbicara, saking ke dia tuh udah terinfeksi banget, termutasi banget dengan Spider-Man. Nah, menurut gua di sini itu hal yang menarik. Jujur gue suka banget sebenarnya, tapi ya lagi-lagi kita cuma bisa dengar dari dialog, tapi itu cukup banget. Dan ternyata juga para villainnya ternyata bermutasi satu angkatan sama dia, karena memang dia nyelamatin orang dalam percobaan, yang diselamatannya itulah nanti akan ketemu lagi di
masa yang akan datang, dan ada yang jadi Molten Man. Jadi itu terinspirasi dari Molten Man ya. Menurut gue megawatt itu kan yang bisa mengendalikan listrik kayak gitu. Terus juga si Edison yang bisa mengendalikan api ya. Dan juga ada si Sandman. Dan jujur di sini Sandman kayak klasik banget sih bentuknya manusia. Menurut gue untuk secara cerita, gue lebih masuk akal ini ya untuk kenapa jadi Sandman, karena manusia pasir yang bentuknya masih kayak manusia kan, dibandingkan di versi Spider-Man yang lainnya udah CGI banget tuh, kok udah jadi monster kayak gitu. Tapi di sini ada adegan dia berubah jadi pasir semua, itu gue suka sih. Tapi kerasa memang dari serial ini tuh ngemat budget dari menghindari banget CGI yang detail ya. Salah satunya kayak Sandman-nya mau berubah cuman tangan doang, tiba-tiba udah muncul aja gitu. Itu kan salah satu trik untuk menghemat budget CGI mereka kan. Ya namanya serial gitu ya, apalagi serial baru season pertama, mereka nggak bisa berani budget gede juga kan. Tapi secara villain gue suka juga, dengan Tombstone juga gue suka. Villainnya dapat porsi cerita masing-masing gitu. Nggak cuman main karakter aja dapat porsi cerita, tapi villainnya juga ternyata bersinggungan dengan kejadian yang kebetulan lagi diteliti sama si Ben Reilly sebagai detektif privat ini. Jadi perkejadian akhirnya mengungkapkan asal-usul dari sang The Spider dan juga para villain ini. Jadi itu sih menurut gue yang mengasihkan untuk kita ngikutin cerita dari Spider Noir ini guys. Jadi berkaitan. Kemudian juga ada karakter sentral ceweknya yang namanya Cat Hardy, dan tentu saja ini kan terinspirasi dari Black Cat ya. Dan dia menjadi sentral cerita juga yang akhirnya berhubungan dengan si Peter Parker-nya di sini. Dan di sini sebenarnya nggak pernah disebutkan Peter Parker ya guys ya, tapi secara tersirat kita paham bahwa sebenarnya ini Ben Reilly namanya Peter Parker. Dia mengubah identitasnya menjadi Ben Reilly setelah dia menjadi The Spider. Jadi secara nggak langsung dia punya dua kepribadian. Ben Reilly adalah detektif yang nggak peduli dengan masalah orang, nggak peduli orang susah dan terserah gitu. Sedangkan di karakter yang kedua dia punya jadi The Spider yang peduli, jadi superhero menolong orang yang kesusahan. Jadi ada dua kepribadian yang menurut gue ini gue suka banget sih. Jadi nggak dicampur-campur kepribadiannya, nggak yang baik gitu. Sedangkan kalau di dunia nyata Ben Reilly ya udah cuek aja kayak gitu. Kalau dia tetap jadi Peter Parker ya seperti Peter Parker yang kita lihat selama ini. Ini menarik banget, dan di sini villain utamanya adalah Silverman ya. Silverman di sini sedikit diubah, di mana kalau Superman di versi komik kan itu mafia Italia ya. Kalau di sini sedikit diubah, dia menjadi mafia Irlandia yang bernama Finn Barbern ya. Jadi ya nggak ada masalah, itu perubahan versi Silverman versi modern sebenarnya. Tapi di sini aura villainnya cukup dapet. Tapi emang kalau kita mau jujur-jujuran ya, endingnya matinya gitu doang untuk villain yang dipersiapkan di episode pertama agak kurang sih sebenarnya. Cuman kalah dari tembakan si Hardy aja. Tas, dah selesai. Untuk apa lu main mirror kayak gitu sebenarnya tuh, cuman karena ya tembak aja pilih aja. Kenapa nggak ngelawan gitu? Kenapa nggak di akhirnya lawan The Spider gitu? Justru di sini pick berantemnya yang bener-bener utama ya antara si megawatt itu ya, si megawatt itu yang listrik itu sama si Sandman. Selebihnya gue berharap sebenarnya Silverman yang udah digadang-gadang ngeri, ternyata ya dia nggak berhadapan sama The Spider. Waduh, itu menurut gue fatal banget sebenarnya ya. Karena memang Sinister Six ya versi Spider Noir ini sebenarnya kan cukup jadi anak buah aja ya. Untuk yang utama tetap mereka harus berhadapan dengan Superman. Tapi karena Superman gak ada kekuatan super, mungkin itu ya hal yang bisa kita maklumi gitu. Dan untuk beberapa Easter egg sebenarnya ya cukup lumayan, dan nuansa-nuansa 30-an benar-benar di sini kerasa banget, kental banget. Mulai dari mobil, waduh gue suka banget. New York era-era 30-an tuh believable banget guys, properti-properti yang digunakan, mulai dari telepon, belum lagi anak kecil yang jadi mata-mata bantuan dari Peter Parker. Itu kan sama seperti dalam komiknya, Peter Parker punya kayak kayak pembantu kecil lah untuk dia melakukan misi-misinya. Di sini juga ada, dan web organiknya meskipun di sini versi hitam karena noir ya, tapi itu ya callback untuk Spider-Man Tobey Maguire. Jelas banget bahwa akhirnya kita melihat lagi Spider-Man versi web organik ya. Semoga aja di versi Brand New Day Tom Holland juga membawa konsep Peter Parker dengan web organik. Jadi balik lagi ke organik laginya gitu. Kemudian juga ada adegan yang paling gue ingat ketika Cat Hardy berusaha untuk mengungkapkan siapa sebenarnya si Ben Reilly ini. Dia langsung loncat terjun dari
jendela, akhirnya ditangkap sama si Ben Reilly, cok, pakai web organiknya. Itu kan bukan callback lagi, itu lebih ke sindiran ya untuk adegan dari Spider-Man versi Andrew Garfield ketika gagal menyelamatkan si Gwen Stacy ya. Jadi banyak banget callback-callback yang berhubungan langsung dengan universe Spider-Man lainnya. Menurut gue di sini gue seneng nikmatin banget ceritanya. Mungkin ya beberapa orang nggak suka dengan konsep dengan Spider-Man yang kayak gini karena memang seperti yang gue jelaskan di awal, ini versi Spider-Man yang udah pensiun, udah tua juga gitu dan nggak cocok untuk semua orang. Tapi entah untuk gue pribadi gue suka dengan akhirnya kita bisa melihat masa-masa tua dari Spider-Man, nggak cuman dari versi Tobey Maguire yang ada di No Way Home aja. Menurut gue di sini menarik banget kita bisa melihat Spider Noir dengan nuansa dengan apa yang dibawakan oleh Nicolas Cage, dan gue senang juga semoga aja setelah ini karir Nicolas Cage lebih naik nanjak lagi karena sempat terhenti ya. Gue nontonin semua film Nicolas Cage yang baru-baru sebelumnya ya karena dia kayak ngambil semua project tambah tebang pilih gitu, nggak kayak aktor-aktor legend gitu. Jadi sempat jatuh kan karirnya gitu. Dan akhirnya dia main di Long Legs juga kan akhirnya naik lagi dan akhirnya pick dia ngambil si Spider Noir ini. Menurut gue the best banget sih, actingnya tetap luar biasa juga. Menurut gue ini jadi tetap akhirnya menjadi awal mula karirnya nanjak lagi, apalagi isu-isunya dia juga akan muncul di Secret War sebagai Ghost Rider kan. Apalagi kalau siapa tahu dia ada Ghost Rider, dia muncul lagi di Spider Noir, Bahkan juga yang paling gue takutin sebenarnya pas si Ben Reilly-nya pengen minum cairan yang anti kekuatan itu kan, yang dia mau minum supaya menghilangkan kekuatan The Spider-nya karena memang menurut dia kalau nggak ada kekuatan nggak ada tanggung jawab gitu. Gila sih, itu keren banget sih adegan dialog itu, gue suka. Dan itu sebenarnya nyambung juga dengan komik Spider-Man No More ya, dimana di komik tersebut juga sempat diceritakan kalau Spider-Man juga pengen menghilangkan kekuatannya supaya ya dia bebas aja, pengen jadi manusia biasa aja gitu. Sempat juga cerita dalam komiknya, banyak banget sih sebenarnya kalau kita cari-cari lagi hal-hal, dialog-dialog, adegan yang menjurus ke versi komik, versi live action juga yang sempat ada yang kita tonton di versi Spider-Man. Jadi gue seneng di sini peralihan dari Peter Parker, kenapa Peter Parker berubah menjadi Ben Reilly, kemudian juga kenapa akhirnya dia trauma pengen meninggalkan status The Spider-nya karena memang pacarnya, tunangannya itu meninggal setelah 5 tahun, baru dia akhirnya mulai bangkit lagi, ketemu sama Cat Hardy akhirnya mulai membangkitkan gairah dia lagi untuk jadi superhero. Ada teman lagi, ada sekretarisnya, ada si Robbie si reporter itu, dan Daily Bugle tetap ada di sini. Jadi alurnya tuh gue seneng ya dari awal sampai akhir, dan akhirnya dia berlawanan dengan ala-ala Sinister Six lah yang ada di dunia ini. Akhirnya dia berantem di sini, terus Sandman sadar, gue juga cukup suka, dan akhirnya aura-aura dari superhero itu tetap ada gitu. Kalau kita bandingkan dalam komik Spider Noir, waduh sadis banget gitu. Dan di sini dia tetap pakai pistol seperti dalam komiknya. Kalau di dalam komik kan dia pakai pistol membunuh orang nggak tebang pilih, dar. Kalau di sini masih dijaga lah untuk image superhero-nya supaya nggak terlalu dibenci sama penonton mungkin. Kemudian juga adegan-adegan berdarah-darahnya itu kan, terutama ketika Silverman ngebunuh si detektif itu, lehernya kebelah, itu nggak takut-takut untuk mereka bikin adegan-adegan gore menurut gue di sini. Meskipun kalau kita bandingkan dengan gore-gore yang lainnya memang agak kurang, tapi untuk sekelas film Spider-Man sebenarnya ini udah keren banget gitu ya. Jadi gue suka banget. Kemudian juga dari scoring, dari sinematografi, lagi-lagi gue lebih suka yang versi berwarna ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga versi Black Noir itu sebenarnya lebih masuk dengan tema cerita dan nama dari Spider-Man yang dibandingkan kita nonton yang versi berwarna. Jadi gue sarankan kalian nonton di dua versi aja sih. Dan secara keseluruhan gue seneng juga para pemeran pendukung juga berperan dengan sangat baiknya. Cat Hardy ya juga ini enak banget karakternya, misteriusnya dapet gitu. Sisi detektifnya, true detektifnya menurut gue dapet banget dengan sosok Ben Reilly-nya. Jadi kita punya experience baru lah untuk menonton sebuah film Spider-Man. Jadi menurut gue ini rekomendasi untuk kalian tonton. Secara keseluruhan gue suka. Jadi setelah menyaksikan Spider Noir ini, gue memberikan skor untuk Spider Noir-nya ada di angka 89 dari 100 deh menurut gue gitu. Jadi dengan yang sesempurna itu menurut gue film ini layak untuk kalian tonton ya. Jadi silakan kalian tonton segera. Kalau udah selesai nonton, kalau kalian nemuin beberapa detail menarik yang gak sempet gue bahas karena memang gue langsung first impression langsung bikin video kayak gini, jadi silakan tambahkan temuan kalian di kolom komentar di bawah. So, sampai jumpa di video-video pembahasan film-film selanjutnya.